Bagaimana kalau kita ramai-ramai bermubahalah dengan Saifuddin Ibrahim ini, atau kita laknat-laknat dia pakai Al-Quran biar mati gitu. Karena ini kayaknya kita sepakat ya, ini lebih parah daripada sebatas orang yang meyakini Ba'alawi dzurriyyah Nabi. Ini bukan lagi menisbatkan orang, bukan nasab kepada Nabi, lalu kita bilang nasab kepada Nabi lah, setidaknya menurut Kiai Imad dan kawan-kawannya. Ini malah Nabi Muhammad SAW itu dimaki-maki, dibilang cabul, tidak pernah sunat. Ini musuh yang sangat nyata. Ini udah jelas berseberangan dengan agama kita. Bahkan bukan hanya berseberangan, tapi aktif sekali membuat celaan-celaan. Masih sehat-sehat saja itu. Apa karena belum pernah ada yang mau bahala dengan orang ini? Atau belum pernah ada yang melaknat dia? Bagus itu kalau dicoba dilaknat itu. Biar cepat mati gitu. Ini untuk mengukur teorinya Keimat gitu. Untuk ngetes bulldozernya itu loh. Masa bulldozer digunakan untuk orang yang berseberangan dengan tesisnya? Nggak lucu. Ini berseberangan dalam masalah agama ini. Artinya kalau kita meyakini Islam adalah agama yang benar, itu jelas walau aftal muftun. Kalau kita meyakini Rasulullah SAW itu adalah manusia yang mulia, itu jelas walau aftal muftun. Artinya walau aftal muftun itu seluruh dunia menolak itu pun kita tetap harus percaya dengan itu. Nah, perkara tesis, satu orang ngelawan semua orang. Memang kadang-kadang barang itu kalau kualitas lemah itu memang promosi harus luar biasa. Kadang-kadang kegedean promosi itu karena barangnya lemah. Sales itu harus berbusa-busa itu ya karena memang jualannya jelek gitu. Ingin laku gitu. Jadi nggak cukup dengan ancaman-ancaman suul khotimah. Sekarang mati ya, nggak tanggung-tanggung, mati. Jadi kalau berseberangan itu harus siap-siap terbantai gitu. Siapapun. Lah ini udah nyata-nyata berseberangan dengan sesuatu yang benar. Sehat-sehat saja itu bagaimana sih? Ada komentar yang bagus itu. Ada orang yang mendukung Abu Jahal, mendukung Abu Lahab, mati juga ternyata. Yang mendukung Rasulullah, mendukung para sahabat, wafat Pak. Semuanya. Bahkan cara kematiannya pun ada yang wafat di medan perang, ada yang wafat di rumahnya. Begitu juga orang-orang kafir, ada yang matinya sakit, ada yang matinya perang. Jadi kalau dikait-kaitkan, kalau konsisten berpikirnya berarti semuanya berkaitan. Pokoknya kalau ada polemik benar salah, yang salah mati gitu. Wah, kalau begitu enak Pak. Nanti lama-lama Salafi Wahabi ini pakai jurus begini juga nanti. Pokoknya kita mau bahala saja. Siapa yang mati dia yang salah itu. Allah sudah benar-benar berkehendak hari ini gitu. Saat ini sudah mulai berkehendak itu. Sebelumnya enggak mungkin ya. Ya saya enggak habis pikir saja gitu. Kok bisa menemukan dalil begitu itu? Artinya cara berpikirnya bagaimana gitu. Cara mengkorelasikan hal-hal itu bagaimana sih? Sebetulnya kan kalau kita mau berpikir sederhana itu jangan dikait-kaitkan dengan mati atau tidak mati. Semua orang pasti mati. Dikait-kaitkan itu dengan kira-kira Anda berseberangan dengan siapa pendapatnya. Anda sealim apa, setahu apa. Kenapa kebenaran hanya Anda yang punya, orang lain salah semua. Itu loh. Karena sudah tolak ukurnya buram, akhirnya tolak ukurnya siapa yang mati, dia yang salah gitu. Wah kalau begitu repot Pak ya. Itu orang-orang jahat nggak ada yang mati-mati juga itu. Malah orang-orang baik. Itu Palestina sama Israel yang wafat berguguran setiap saat itu orang-orang di Gaza itu jahat semua itu. Itu jelas dibantai kalau itu. Bukan lagi bulldozer nasab kalau itu bom ya. Sementara itu Presiden Israel itu sehat-sehat saja. Bagaimana kalau begitu? Jangan-jangan Israel yang benar. Apa kita suruh orang untuk bermubahalah saja? Untuk ngutuk-ngutuk. Udah berapa orang yang melaknat-laknat orang-orang Israel itu, yang melaknat tentaranya, melaknat
presidennya itu masih sehat-sehat aja, masih terus menggempur. Jadi ini kalau teori itu kalau dites diterapkan kepada apapun hanya cocok untuk Kiai Mat saja, hanya cocok untuk masalah nasab. Karena memang nasab ini selalu selalu inovasi dan independen, inovasi independen dan personal. Jadi memang hanya untuk orang ini wamandunahu ya, dan orang-orang yang di bawahnya gitu. Ya pakai duna itu bukan hanya selainnya ya. Duna itu di bawahnya. Jadi kalau pakai duna itu dan orang-orang pengikutnya gitu ya. Ya tentu orang lain, tapi yang jelas juga statusnya pengikutnya. Saya pernah buat komentar itu, kira-kira siapa sih orang pengikut Kiai Mat ini yang hebat gitu kan, saya tanya begitu. Indonesia gitu kan, paling hebatnya kan itu sudah. Mungkin akan ada yang jawab Profesor Ahmad Zahro, kemudian Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Sadik Siroj. Wah, kalau mereka dianggap pengikutnya Kiai Mat, berarti mereka di bawahnya Kiai Mat dong. Gimana ceritanya bisa di bawahnya Kiai Mat gitu? Masuk akal nggak kira-kira itu? Itu kan profesor, Kiai Haji profesor doktor lagi. Masa di bawahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Kalau Anda anggap pengikutnya. Tapi kalau kebetulan punya kesimpulan yang sama, ya bukan pengikut, kebetulan sama. Makanya saya tidak mau bilang pengikut gitu. Karena kalau bilang pengikut itu, tidak ada Pak, pengikut itu lebih unggul dari yang diikuti. Ya. Pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak akan lebih unggul dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah Nabi Muhammad, pengikut disebutnya pengikut Abu Bakar, tidak ada yang lebih unggul dari Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, pengikut Sayyidina Umar, tidak ada yang lebih unggul dari Sayyidina Umar, dan sebagainya ya. Ya kalau setelahnya mungkin ada. Tapi yang namanya pengikut itu adalah orang punya cetusan, tidak pernah ada orang lain sebelumnya, lalu yang lain cuma ikut gitu. Itu rata-rata di bawahnya madhab itu. Jadi ashabul madhab itu maksudnya ashab itu adalah yang di bawahnya gitu, yang tidak mencapai level mujtahid mutlak mustaqil. Makanya dia ikut madhab itu, dia tidak buat madhab sendiri. Ketika misalnya pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Syafi'i, kalau kenyataannya Imam Malik tidak ikut kaidah istimewa Imam Syafi'i, tapi kesimpulannya sama, ya bukan pengikut. Ya kalau ya Said, ya bingung kita kalau ternyata mengadopsi teorinya Kiai Mat gitu. Ya pengikut kalau begitu, ya mau nggak mau di bawahnya. Kiai Haji Marzuki Mustamar gitu. Terus Profesor Dr. Ahmad Zahro gitu. Masa pengikut Kiai Mat? Kayaknya yang cocok itu Ki Nur Ihya gitu. Memang hebat-hebat kelompok sebelah ini. Awalnya kita kira Mama Gufron itu sudah yang paling keren gitu. Tapi setelah tenggelam, sudah nggak tahu kemana. Mungkin lagi jaga gawang neraka atau bagaimana. Nah, penggantinya ini yang agak lebih keren dan agak-agak kesana juga. Segala ada ibunya Nabi Adam. Namanya Siti Aisyah. Ya masih lumayan ya pakai nama Arab gitu. Saya pikir namanya Juminten. Lahirnya di Demak mungkin, atau lahirnya di Solo mungkin, di pinggiran Sungai Begawan Solo mungkin, atau di Kalibrantas mungkin di Surabaya gitu. Oh ternyata enggak, nyebutnya di jauh di sana di Sungai Tigris gitu. Jadi saya kira apa-apa Nusantara. Nabi Adam lahirnya di Nusantara, nama ibunya Markona atau Juminten. Lahirnya di mana? Di kaki Gunung Slamet, di taman. Kan surga itu tamannya itu, banyak pohon itu. Atau di Gunung Dieng. Dan di situ sudah ada orang suku Kalang gitu. Akhirnya, ya ini kata Pak Sugeng, bisa beranak pinak mereka itu, kawin gitu. Jadi separuhnya keturunan Nabi Adam, separuhnya bukan. Ya, bisa jadi begitu. Tapi ternyata bukan Nusantara. Saya kira nanggung ya. Karena itu sama-sama susah untuk diteliti juga, apalagi nyari dasarnya. Itu kan menurut saya pada akhirnya. Ya menurut saya sih mending kayak Abah Setu itulah. Mending Nabi Adam dulu turunnya di apa katanya itu, di Al-Hindi. Al-Hindi itu Dewi Parma apa namanya. Pokoknya di Nusantara lah. Nabi Adam turun di Nusantara kan pas itu. Tapi kalau Abah Setu bilangnya turun, nah kan jadi klop. Pokoknya Nusantara. Turunnya di Nusantara, bahkan kalaupun lahirnya di Nusantara. Nama ibunya Jawa banget. Juminten atau Siti
apa Markona gitu. Pokoknya nama-nama yang nasional banget gitu, nama-nama Nusantara banget gitu. Saya kira lebih bagus begitu ya. Karena sama itu, kita bilang namanya Sayyidah Anissa lah di Sungai Tigris lah, itu sama dengan ngomong ibunya namanya Juminten, ibunya namanya Mariati, ibunya namanya Sumijan, itu sama persis itu. Sama-sama nggak akan ketemu dasarnya di mana gitu. Mau bilang Sungai Tigris, Sungai Begawan apa? Begawan Solo nama sungai, atau mungkin Sungai Musi di Palembang. Ngapain kita pakai sungai-sungai luar negeri? Kita pakai sungai kita aja. Atau Kali Ciliwung Jakarta, kan lebih keren itu. Gitu saran kepada Indonesia ya. Nggak usah jauh-jauh kalau nyari sungai gitu. Jangan deket-deket aja gitu ya. Konten-konten saya itu banyak yang mulai protes kok receh. Selalu saya pertegas. Saya ini mau normal-normal saja bersikap. Kalau mau beli barang loak ya, atau mau beli sayur, ya kita bawa 2.000 sudah dapat Pak, kangkung seikat Pak. Ya kan yang mau dibeli kan ini saja, yang mau ditanggapi kan begini-begini saja. Emang ada ilmunya. Oh, Astar sudah terbuka, Kasful Astar siap di bulldozer, akan terbantah. Emang itu ada dasar ilmunya? Apa ilmunya? Wah. Ibunya Nabi Adam Sayyidah Anissa itu ada ilmunya begitu. Wah, iya ada sayur gitu. Makanya kita bayar 2.000 lah ya. Gak usah repot-repot. Allahumma dina ada sabi.